Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Silvana Simanjuntak dan Tari Putri Kinanti Ishak akan membahas mengenai pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Namun, banyak juga yang menggunakan istilah pemerolehan bahasa untuk bahasa kedua. Ada dua proses yang terjadi ketika seorang kanak-kanak sedang memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Kedua proses ini merupakan dua proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Proses kompetensi ini menjadi syarat untuk terjadinya proses performasi yang terdiri dari dua buah proses, yakni proses pemahaman dan proses penerbitan atau proses menghasilkan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan kemampuan atau kepandaian mengamati atau kemampuan mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan penerbitan melibatkan kemampuan mengeluarkan atau menerbitkan kalimat-kalimat sendiri. Jadi, kemampuan linguistik terdiri dari kemampuan memahami dan kemampuan melahirkan atau menerbitkan kalimat-kalimat baru yang dalam linguistik transformasi generatif disebut perlakuan atau pelaksanaan bahasa atau performansi. Ada 3 hipotesis pemerolehan bahasa. Yang pertama, hipotesis nurani. Yang kedua, hipotesis tabula rasa. Yang ketiga, hipotesis kesemestaan kognitif. Yang pertama ada hipotesis nurani. Setiap bahasawan atau penutur asli suatu bahasa tentu mampu memahami dan membuat kalimat-kalimat dalam bahasanya karena dia telah menuranikan atau menyimpan dalam nuraninya akan tata bahasanya itu menjadi kompetensi bahasanya. Juga telah menguasai kemampuan performansi bahasa itu. Jadi, dalam pemerolehan bahasa, jelas yang diperoleh oleh kanak-kanak adalah kompetensi dan performansi bahasa pertamanya itu. Kemudian, karena tata bahasa ini terdiri dari komponen sintaksis, semantik, dan fonologi, dan setiap komponen itu berupa rumus-rumus, maka ketiga macam rumus inilah yang terlebih dahulu dikuasai kanak-kanak dalam pemerolehan bahasa. Selain dari rumus-rumus ketiga komponen tata bahasa itu, untuk bisa memahami dan membuat kalimat-kalimat, perlu juga terlebih dahulu dikuasai atau dimiliki rumus-rumus yang mengubah bentuk-bentuk dalam menjadi bentuk luar. Hipotesis nurani lahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan para pakar terhadap pemerolehan kemampuan bahasa kanak-kanak. Landberg 1963, Chomsky 1970. Di antara hasil pengamatan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua kanak-kanak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya, asal saja diperkenalkan pada bahasa ibunya itu. Maksudnya, dia tidak diasingkan dari kehidupan ibunya atau keluarganya. Yang kedua, pemerolehan bahasa tidak ada hubungannya dengan kecerdasan kanak-kanak. Artinya, baik anak yang cerdas maupun tidak cerdas akan memperoleh bahasa itu. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang didengar kanak-kanak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap, dan jumlahnya sedikit. Yang keempat,
Bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain, hanya manusia yang dapat berbahasa. Yang kelima, proses pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak dimanapun sesuai dengan jadwal yang erat kaitannya dengan proses pengamatan jiwa kanak-kanak. Yang keenam, ada struktur bahasa sangat rumit, kompleks, dan bersifat universal, namun dapat dikuasai kanak-kanak dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam waktu antar 3 atau 4 tahun saja. Selanjutnya ada hipotesis tabula rasa. Tabula rasa secara harfiah berarti kertas kosong, dalam arti belum ditulis apa-apa. Lalu, hipotesis tabula rasa ini menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong, yang nanti akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Hipotesis ini pada umumnya dikemukakan oleh John Locke, seorang tokoh empirisme yang sangat terkenal, kemudian dianut dan disebarluaskan oleh John Watson, seorang tokoh terkemuka aliran behaviorisme dalam psikologi. Dalam hal ini, menurut hipotesis tabula rasa, semua pengetahuan dalam bahasa manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa adalah merupakan hasil dari integrasi peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami dan diamati oleh manusia itu. Yang ketiga, hipotesis kesemestaan kognitif. Dalam kognitivisme, hipotesis kesemestaan kognitif yang diperkenalkan oleh Piaget telah digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses-proses pemerolehan bahasa kanak-kanak. Piaget sendiri sebenarnya tidak pernah secara khusus mengeluarkan satu teori mengenai pemerolehan bahasa, karena beliau menganggap bahasa merupakan satu bagian dari perkembangan kognitif atau intelek secara umum. Menurut teori yang didasarkan pada kesemestaan kognitif, bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif dari motor. Struktur-struktur ini diperoleh kanak-kanak melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami buka sesi tanya-jawab. Dipersilahkan.